guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zahwa Ramadhania, biasa dipanggil dengan nama Zahwa. Aku berasal dari jurusan Teknologi Informasi dengan program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Aku dari kelas TRPL 1C dan aku juga memiliki nomor induk mahasiswa dengan nomor 2411081029. Aku bakal jelasin tentang materi sistem basis data. Dan yang lebih lengkapnya itu apa sih yang bakal dijelasin materinya. Materinya akan aku jelasin itu tentang administrasi database. Nah, sebelum aku bakal jelasin lebih dalam lagi tentang administrasi database atau tentang implementasinya atau perannya atau latar belakangnya, aku bakal jelasin tentang pengertian administrasi database tersebut. Nah, apa sih administrasi database tersebut? Administrasi database adalah serangkaian atau semua kegiatan yang dilakukan untuk merawat, mengelola, serta menjaga keamanan database dalam sebuah organisasi. Nah, kan tadi ada tugas menjaga, merawat, serta mengelola keamanan database. Siapa sih yang melakukan itu? Tugas itu dilakukan oleh orang yang biasa disebut dengan administrator database. Nah, selain menjaga, merawat, serta mengelola, administrator database juga memiliki tugas utamanya. Apa aja sih tugas utamanya? Tugas utamanya ada 4. Sebenarnya tugas utamanya itu ada banyak, tapi aku cuman mau nyebutinnya ada 4. Aku biasanya nyebutin tugas utamanya itu dengan 4M. Nah, 4M itu biasanya yang pertama itu menjaga, yang kedua mengatur, dan yang ketiga melakukan, dan yang terakhir yang keempat memantau. Dan yang pertama itu menjaga. Menjaga apa sih yang dijaga, Zahwa? Apa jagain jodoh orang? No ya. Tapi yang dijaga itu adalah menjaga agar database itu tetap berjalan dengan baik, aman, dan tetap aktif. Dan yang kedua, mengatur. Apa sih yang diatur, Zahwa? Mengatur siapa saja yang dapat mengakses database tersebut atau masuk ke database tersebut atau mengakses data tersebut lah. Dah, yang ketiga melakukan. Apa aja sih yang dilakukannya, Zahwa? Apa sih yang dilakukan administrator itu, Zahwa? Yang dilakukan administrator itu juga melakukan backup dan restore data. Apa sih backup itu, Zahwa? Backup itu mencadangkan data, sedangkan restore itu memulihkan data itu kembali, ya guys, ya. Dan yang terakhir, yang keempat, tugas utama dari administrator database itu juga yang keempat itu adalah memantau. Apa sih yang dipantau, Zahwa? Apa pantau itu ada performa dan keamanan database tersebut. Apakah performanya itu baik atau buruk, atau dan keamanannya itu baik atau gimana ya guys ya. Nah, aku udah jelasin tentang pengertiannya dan tugas utamanya. Nah, aku bakal jelasin lebih dalam lagi tentang administrasi database. Nah, pada materi administrasi database ini aku bakal jelasin poin-poin apa aja yang bakal aku jelasin pada materi ini. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran administrasi database itu. Yang kedua, pengertian dari administrasi database itu. Yang ketiga, peran administrator database tersebut. Yang keempat, tugas utama atau tugas harian dari administrator database. Yang kelima, manajemen pengguna dan hak akses. Dan berikutnya backup dan restore, juga monitoring kinerja database dan juga keamanan database, serta tools yang digunakan oleh administrator database dan juga contoh implementasinya. Dan terakhir, kesimpulan dan referensi atau data pustaka yang aku dapat dari mana sih aku dapetin materi ini atau referensinya. Nah, pada poin pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi administrasi database ini ada 4, yaitu memahami apa aja sih peran-peran dan tugas administrator database. Yang kedua, melakukan backup dan restore database.
Dan yang ketiga itu mengelola pengguna dan hak akses. Dan yang terakhir atau yang keempat menjaga keamanan dan integritas data. Nah, pada poin administrasi database ini atau pengertian administrasi database ini aku bakal jelasin kembali. Administrasi database adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem basis data dalam suatu organisasi. Seorang database administrator bertanggung jawab memastikan data tersedia, aman, dan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Nah, poin berikutnya ada apa sih peran administrator database tersebut? Peran database administrator memastikan database berjalan lancar dan aman dan efisien. Tugasnya meliputi pengelolaan, pemeliharaan, dan keamanan database, serta memastikan integritas dan kinerja yang optimal. Database administrator juga terlibat dalam perancangan, implementasi, dan pemecahan masalah terkait dengan database. Nah, pada poin berikutnya ada tugas harian atau tugas utama dari administrator database tersebut. Nah, tugas harian dari administrator database tersebut yang pertama itu instalasi dan konfigurasi DBMS. Yang pertama itu memasang sistem database seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan sebagainya. Dan yang kedua itu manajemen pengguna dan hak akses. Pada poin yang kedua ini menentukan siapa yang boleh mengakses dan mengubah data. Dan yang ketiga backup dan recovery. Nah, pada yang ketiga ini penjelasannya itu menyusun strategi cadangan data dan pemulihan saat terjadi kegagalan atau error. Yang keempat, optimasi performa atau tuning. Pada penjelasan yang nomor 4 ini mengidentifikasi dan memperbaiki query lambat dan penggunaan resource tinggi. Yang kelima, monitoring system. Pada penjelasan yang nomor 5 ini memantau aktivitas database untuk menjaga gangguan. Dan yang terakhir atau yang keenam, keamanan data. Pada keamanan data ini mencegah akses tidak sah dan menjaga integritas informasi. Dan pada poin berikutnya ada manajemen penggunaan dan hak akses. Pada poin ini, manajemen pengguna dan hak akses adalah proses mengelola identitas pengguna dan menentukan hak akses mereka ke berbagai sumber daya dalam sistem. Ini termasuk pada pembuatan akun, pemberian izin, dan pengawasan aktivitas pengguna untuk menjaga keamanan dan efisiensi sistem. Nah, pertanyaannya, mengapa sih manajemen akses itu penting? Nah, yang pertama itu karena untuk melindungi data yang bersifat sensitif dari akses yang tidak sah. Yang kedua itu memastikan setiap pengguna hanya bisa mengakses data sesuai kebutuhan dan wewenangnya. Dan yang ketiga, mencegah kesalahan atau manipulasi data oleh pengguna yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab. Dan poin berikutnya ada backup dan restore data. Nah, seperti yang udah aku jelasin pada penjelasan sebelumnya, backup itu adalah mencadangkan data, sedangkan restore itu memulihkan data itu kembali. Nah, biar kalian nggak bingung, aku bakal jelasin kembali. Apa itu backup? Backup adalah proses membuat salinan data dari database untuk mengantisipasi kehilangan, kerusakan, atau serangan dari orang yang tidak berwenang atau virus lah. Nah, berikutnya apa sih itu restore? Restore adalah proses mengembalikan data dari backup ke kondisi semula saat terjadi kegagalan atau kehilangan. Nah, tujuan backup dan restore itu apa sih? Nah, tujuan dari backup dan restore itu yang pertama melindungi data dari kerusakan hardware atau software. Yang kedua, mencegah kehilangan data karena human error atau orang yang tidak bertanggung jawab atau virus. Yang ketiga itu mendukung pemulihan bencana atau disaster recovery. Nah, jenis-jenis backup itu ada 3, yaitu full backup, incremental backup, dan differential backup. Yang pertama itu full backup. Full backup itu apa sih? Full backup itu adalah menyalin seluruh
isi dari database. Yang kedua itu incremental backup. Incremental backup itu adalah menyalin perubahan sejak backup terakhir. Dan yang terakhir, yang ketiga, differential backup. Differential backup itu adalah menyalin perubahan sejak full backup terakhir. Nah, pada poin berikutnya ada monitoring kinerja database. Nah, pertanyaannya, mengapa sih monitoring itu penting? Nah, kenapa sih monitoring itu penting? Karena untuk memastikan database dapat berjalan dengan stabil dan efisien. Yang kedua, mendeteksi masalah sebelum mengganggu sistem. Yang ketiga, membantu administrator database dalam proses optimasi atau tuning dalam perencanaan kapasitas. Apa yang dimonitor oleh administrator database? Yang pertama itu kinerja query, apakah lambat atau tidak optimal. Yang kedua itu penggunaan CPU dan RAM oleh server database. Yang ketiga itu jumlah koneksi aktif. Yang keempat itu looking atau deadlock. Yang kelima itu kecepatan baca tulis atau input-output performance. Nah, pada poin berikutnya ada keamanan database. Nah, pertanyaannya, mengapa sih keamanan database itu sangat penting? Alasan yang pertama, melindungi data yang sensitif dari akses yang tidak sah. Yang kedua, mencegah kebocoran, kerusakan, dan manipulasi data. Yang ketiga itu menjaga reputasi dan kepercayaan pengguna. Dan yang terakhir itu mematuhi regulasi seperti GDPR, IPAA, dan lain sebagainya. Aspek penting pada keamanan database yang pertama itu autentikasi dan otorisasi, yaitu pastikan hanya pengguna terverifikasi yang dapat mengakses sistem. Dan yang kedua, terapkan Role Based Access Control atau RBAC. Dan yang kedua itu enkripsi data, yang dimana data encrypt, yaitu enkripsi saat data disimpan, misalnya disk encryption. Dan yang kedua itu data in transit, yaitu enkripsi saat data ditransfer, misalnya menggunakan SSL dan TLS. Dan yang ketiga, audit dan logging, yang mana catat aktivitas pengguna seperti long access atau long perubahan data. Gunakan long untuk analisis forensik jika terjadi pelanggaran. Dan yang keempat ada patch dan update berkala, di mana selalu perbaharui DBMS untuk menghindari celah keamanan atau vulnerabilities. Nah, yang terakhir pengaturan hak akses yang ketat, di mana gunakan prinsip least privilege atau pengguna hanya diberi hak minimum yang diperlukan. Nah, pada poin berikutnya yaitu tools yang digunakan oleh administrator database tersebut. Mengapa tools sangat penting oleh administrator database? Nah, yang pertama itu membantu pekerjaan administrator database menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Yang kedua, memudahkan pemantauan, pengelolaan, dan optimasi database. Dan yang terakhir, memberikan tampilan antarmuka yang ramah pengguna atau script based. Tools yang biasa digunakan oleh administrator database itu yang pertama ada GUI Management Tools, antarmuka grafis untuk administrasi database. Yang pertama MySQL Workbench atau MySQL yang biasa kita gunakan. Yang kedua ada PHP MyAdmin dari MySQL, dan yang ketiga itu ada PGAdmin, dan yang keempat SQL Server Management Studio, dan yang terakhir itu ada Tool for Oracle atau biasa kita sebut dengan Oracle. Dan yang kedua itu ada Command Line Interface atau CLI Tools, kontrol menu lewat terminal atau Command Prompt, di mana sebagai berikutnya MySQL, MySQL DB, MySQL Admin atau biasa disebut dengan MySQL lagi, dan PSQL, PGDB, PGRestore atau PostgreSQL, dan yang ketiga itu SQL Plus atau biasanya dengan sebutan Oracle. Dan yang ketiga ada monitoring dan performance tools untuk menganalisis dan memantau performa. Yang pertama itu ada Zabbix, Nagios,
atau monitoring infrastruktur. Dan yang kedua itu ada Prometheus ditambah dengan Grafana, di mana visualisasi performa database. Dan yang ketiga itu ada Percona, monitoring dan manajemen untuk MySQL dan Mongo database. Dan yang terakhir itu ada backup dan recovery tools, di mana membantu melakukan cadangan dan pemulihan data yang biasanya dilakukan oleh MySQL DAP, Extra Backup atau biasa dengan MySQL, dan juga yang kedua PG Backup dan biasa disebut dengan PostgreSQL, dan yang terakhir itu ada RMAN atau disebut dengan Recovery Manager atau biasa disebut dengan Recovery Manager di Oracle. Sampai kita pada poin contoh kasus penerapan administrasi database atau contoh implementasinya. Contohnya itu pada database sistem akademik lambat. Deskripsi masalahnya itu kayak aplikasi sistem informasi akademik kampus menjadi lambat saat banyak mahasiswa mengakses portal di jam sibuk. Misalnya kayak gini guys. Misalnya di Asia kita mau lihat bukan di Asia, misalnya kayak di Spadati. Nah, kita mau upload tugas nih, tapi karena banyak banget yang mengakses, mahasiswa yang mengakses untuk membuka Spadati, nah pasti Spadati itu bakalan error atau bakalan lambat atau lamalah refreshnya karena banyak yang mengakses Spadati tersebut. Langkah-langkah administrator atau cara administrator bekerja di saat ada hal tersebut. Yang pertama itu monitoring proses, show process list, di mana melihat query yang sedang berjalan untuk mendeteksi di mana query itu lambat. Yang kedua, analisis slow query, di mana mengaktifkan slow query log di MySQL. Yang kedua, menemukan query yang sering memakan waktu lama. Dan yang ketiga, optimasi query dan indeks, di mana menambahkan indeks pada kolom yang sering digunakan di where, menyederhanakan query atau menulis ulang dengan teknik yang lebih efisien. Dan yang keempat, periksa beban server, di mana cek penggunaan CPU dan RAM-nya. Dan yang kedua, jika perlu upgrade kapasitas server atau distribusikan beban ke server cadangan atau load balancing. Dan yang terakhir, uji performansi setelah optimasi, di mana bandingkan waktu eksekusi query sebelum dan sesudah dioptimasikan. Jadi, kesimpulan dari materi administrasi database ini adalah administrasi database sangat penting untuk menjaga kinerja, keamanan, dan ketersediaan data. Database administrator berperan dalam mengelola akses, backup, dan restore, monitoring, dan keamanan sistem. Serta tanpa administrasi yang baik, sistem database akan rentan terhadap kegagalan dan kehilangan data. Nah, pada slide ini adalah berikut referensi yang aku dapatkan untuk bisa menjelaskan materi administrasi database ini. Yang pertama itu ada referensi buku di modul. Yang pertama itu Kroenke, Deben, dan Our Digi 2018. Ini berikutnya. Dan juga aku dapat referensi online atau websitenya berikut ini. Terima kasih untuk udah lihat video aku sampai akhir. Jika banyak kekurangan, aku mohon maaf. Aku sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. See you dan goodbye.